Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah ASN di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan yang bertempat di ruang Aula Pendopo Bupati. Jalannya prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri terhadap 4 orang ASN pejabat pimpinan tinggi Pratama. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini dilakukan dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan organisasi yang berpedoman pada SOTK Sekretariat Daerah yang baru. Hari ini pelantikan pejabat tinggi Pratama, 4 orang. 2 mengisi kekosongan, yang 2-nya dirotasi. Ini bagi pemerintah biasa saja sih, dinamika organisasi. Tentu tadi banyak hal yang kami sampaikan, kalau asisten udah lengkap di Setda, fungsi koordinasinya akan bisa lebih maksimal. Fungsi asisten itu mengkoordinasikan semua OPD. Bisa saya tegaskan semua kegiatan Bupati agar para asisten diikut sertakan, sehingga pada saat di lapangan mereka sudah bisa membaca apa yang diarahkan oleh Bupati. Tentu ada jabatan yang kosong ditinggalkan, akan segera kita lakukan lelang jabatan. Dan ini prosesnya panjang, persetujuan Komisi ASN, dan ini sudah kita lalui lah. Mudah-mudahan sekali lagi mereka bisa menunjukkan kinerja yang terbaik pada tugasnya masing-masing, termasuk asisten 1 pindah menjadi Dinas Pemuda Olahraga. Ya. Yang kosong-kosong akan segera kita lelang, agar nanti mungkin setelah lelang akan semua pejabat tinggi pertama akan terisi. Ya. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Dengan tema Transformasi Layanan Umat, peringatan Hari Amal Bakti ke-76 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tahun ini dipimpin oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, yang didampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Yamani. Di mana pada upacara ini, turut diikuti oleh seluruh keluarga besar Kemenak Kabupaten HSS, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikan melalui aplikasi virtual. Yang bertempat di halaman kantor Kemenak Kabupaten HSS, pada Senin 3 Januari 2022. Peringatan Hari Amal Bakti ke-76 tahun 2022 di Kabupaten HSS ini, turut ditandai dengan penyerahan anugerah Satya Lancana dari pemerintah kepada ASN yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun pada Kementerian Agama. Dan juga ditandatanganinya sebuah prasasti peresmian Mushola Al-Ikhlas yang berada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten HSS oleh Bupati HSS. Sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih, Kementerian Agama telah mengajukan kepada Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 9.310 pegawai negeri sipil Kementerian Agama dari 79 satuan kerja yang dinilai telah mengabdi tanpa cacat sebagai abdi negara. Dalam wawancaranya, Bupati HSS menyatakan sangat mengapresiasi dengan tema Hari Amal Bakti ke-76 tahun ini, yaitu Transformasi Layanan Umat, dan berharap dapat diorientasikan oleh kawan-kawan Kementerian Agama Kabupaten HSS. Tagline sangat bagus sekali ya. Jadi transformasi layanan umat. Ini mudah-mudahan ini bisa diprioritaskan oleh kawan-kawan di Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan. Kami terima kasih selama ini sinergitas antara Kementerian Agama dan Pemda sangat kuat sekali. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ya. Selamat untuk keluarga besar Kementerian Agama. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik. Iya. Oke. Alhamdulillah
saja kami melaksanakan acara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76 dan dengan tema transformasi layanan umat. Ini tentunya harapan kita ke depan, semoga Kementerian Agama betul-betul bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, hingga kehadiran Kementerian Agama betul-betul menjadi payung peneduh bagi masyarakat. Untuk kedepannya ada inovasi-inovasi yang baru Pak dari Kemenak sendiri Pak? Inovasi-inovasi ke depan, insya Allah kami akan sesuai dengan visi misi Kementerian Agama yang baru. Pertama, kita akan mensosialisasikan dan melaksanakan moderasi beragama. Kemudian juga kita akan menjadi kantor yang menjadi pilot ya, zona integritas ya, WBK dan WBM, wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani. Kemarin itu apa aja Pak kegiatannya Pak dalam rangka mengisi ini Pak? Kegiatan yang kami laksanakan dalam rangka Hari Amal Bakti ini, karena ini masih dalam pandemi COVID-19, tentu ada batasan-batasannya. Jadi kami melaksanakan kegiatan yang sifatnya tidak begitu menjadikan kerumunan begitu. Seperti olahraga, ada tenis meja, kemudian ada olahraga tradisional balogo, kemudian ada badminton, kemudian untuk seninya sifatnya edukasi, ada ajan, ada tilawah dan ada murotal untuk anak kita. Kemudian olahraga yang sifatnya mengumpulkan kerumunan kami tidak melaksanakan. Kalau biasa-biasanya kita melaksanakan jalan santai ya, dan main volley dan sebagainya, ini kita tinggal tahun ini karena masih dalam pandemi COVID-19. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Peringatan Perang Palagan Nagara ke-73 pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana, namun tetap hikmat. Pasalnya, pandemi COVID-19 yang belum berakhir membuat peringatan bersejarah ini dilakukan dengan pembatasan-pembatasan pada Senin 3 Januari tahun 2022. Sejarah singkat Palagan Nagara 2 Januari 1949. Sejak proklamasi dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno-Hatta, semangat kemerdekaan membahana di mana-mana, dari perkotaan sampai pedesaan. Tidak ketinggalan pula di wilayah Hulu Sungai Selatan, termasuk Negara, sebuah wilayah yang cukup jauh dari Banjarmasin. Bulan Oktober tahun 1945, atas prakarsa Panitia Persiapan Republik Indonesia Merdeka yang diketuai Umar Rashid, bendera merah putih dikibarkan di halaman kantor Wedana, M. Yusran, dan Indonesia Raya dikumandangkan, diikuti oleh kurang lebih 40 orang. Bulan Desember tahun 1945, ekspedisi pertama yang diutus oleh Bung Tomo datang ke Negara beranggotakan 9 orang dengan misi membentuk pemerintahan Republik Indonesia dan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia. Mereka terdiri dari Haji Ahmad, Haji Burhan, Haji Asnawi, Haji Maran, Haji Muradi, Jambran, Jadri, Atu, dan Abdul Manap. Melihat gelagat perjuangan rakyat negara dan karena beberapa pertimbangan lain, pemerintah Belanda sangat mewaspadai gerakan perjuangan di daerah Negara. Untuk itu, mereka berusaha mendekati para tokoh agama di daerah Negara, di antaranya Kiai Haji Muhammad Jakpar. Namun beliau menolak untuk bekerja sama. Semakin keras upaya Belanda mematikan perjuangan rakyat Indonesia, maka semakin keras pula tekad rakyat untuk berjuang, termasuk di Kalimantan dan di Negara. Pasca agresi militer Belanda kedua di Indonesia, Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Haji Hasan Basri,
menginstruksikan perlawanan rakyat di segenap bumi lambung Mangkurat. Adapun perang terbuka rakyat negara dengan tentara Belanda dipicu oleh penangkapan salah seorang perjuang oleh tentara Belanda tanggal 2 Januari tahun 1949. Alidin dipanggil ke kantor polisi Kilat atau polisi Belanda dan ditangkap. Alidin ditangkap dan dianggap mengkoordinir perlawanan terhadap Belanda. Pasca penangkapan ini, para pemuda pejuang dan masyarakat berkumpul di Desa Hamayung di bawah komando pembakal Arpan atau orang tua Alidin. Selepas zuhur mereka melakukan penyerangan ke markas polisi Kilat Belanda di Tambak Bitin. Tidak kurang dari puluhan ribu pejuang dan rakyat terlibat dalam pertempuran tersebut. Tidak saja yang berasal dari negara, tetapi juga dari daerah-daerah sekitarnya ikut bergabung. Beberapa pejuang yang tercatat namanya yaitu Abdul Maki, Utuh Nasri alias Andi Tajam, Basuni Jamhari, Abdul Sani, Rahimin, Ilas, Ibus, Haji Masrani, Atuti, Haris, Kadri, Lamran Lazim, dan Ahmad Sanusi. Dengan persenjataan seadanya, namun dengan semangat yang membana dan membara, mereka bertempur sejak asar hingga waktu subuh. Dalam pertempuran tersebut tercatat beberapa pejuang yang gugur, di antaranya Haji Hashim, Haji Jakfar, Sa'aluddin, Kamran, Mu'id, Asri, Rahiman, dan Fatimah. Meski penyerangan ini tidak berhasil menguasai tangsi Belanda karena bantuan tentara Belanda yang datang dari Kandangan, Amuntai, dan Banjarmasin. Namun peristiwa ini berdampak sangat besar bagi perjuangan rakyat negara, khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya, maupun bagi pihak Belanda sendiri. Karena peristiwa ini, Belanda semakin mewaspadai daerah negara dan menangkapi tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya, dan merampas usaha-usaha ekonomi rakyat yang dikhawatirkan digunakan untuk membiayai perjuangan. Sebaliknya rakyat semakin gigih berjuang. Mereka melakukan blokade ekonomi dengan menolak berjual beli dengan pasukan Belanda. Perjuangan rakyat semakin sengit, tidak hanya di negara, tetapi juga di Kalimantan Selatan. Inilah sekilas sejarah heroik perjuangan rakyat negara. Dan untuk mengenang peristiwa ini, di Desa Hamayung Daha Utara didirikan sebuah tugu perjuangan, tempat dimulainya gerakan pertempuran 2 Januari tahun 1949. Selesai. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, selaku Ketua Umum DHC 45 HSS mengatakan, meski pada peringatan yang dilaksanakan kali ini dilakukan secara sederhana, namun ia berharap agar momentumnya dapat dimaknai oleh para generasi penerus sebagai penyemangat warisan nilai kejuangan untuk mengisi pembangunan. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengajak masyarakat untuk tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur, dengan mengirimkan doa-doa terbaik, sembari menegaskan tekad untuk meneruskan perjuangan mereka. Acara ini turut dihadiri Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, Camat Daha Barat, Ketua MUI Daha Utara, para pengurus DHC 45 HSS dan para keluarga pejuang Perang Palagan. Selamat memperingati Perang Kemerdekaan 2 Januari 1949. Semoga cita-cita luhur para pejuang bisa kita lanjutkan bersama-sama. Alhamdulillah hari ini kita memperingati peringatan perjuangan masyarakat di Daha yang dikenal dengan 2 Januari 1949 atau yang bisa kita sebut dengan Perang Palagan. Hari ini juga berhadir para keluarga dari para tokoh pejuang kita, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari negara sendiri. Setiap tahun kita menyelenggarakan biasanya di tempat pasar dengan acara yang cukup meriah, tapi karena suasana pandemi oleh pihak kecamatan dilaksanakan secara internal. Dan kami di sini diundang sebagai Ketua Dewan Harian Cabang 45
sebagai bagian dari pewarisan nilai-nilai kejuangan bagi generasi muda yang akan datang terutama. Sebagaimana kami sampaikan, tentu tidak ada penghargaan yang bisa kita berikan selain ucapan terima kasih dan semangat kita untuk mewarisi apa yang telah mereka lakukan, semangat berjuang untuk kita mengisi pembangunan, terutama di dalam melawan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan yang terpenting pada suasana seperti ini adalah semangat kita berjuang. Kalau dulu kita melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan COVID-19. Semangat perjuangan inilah mari kita teruskan. Bagaimana kita tetap memakai masker, tetap memenuhi protokol kesehatan, mau divaksin, itu adalah bagian-bagian pewarisan yang juga relevan dengan peringatan hari ini. Dan teriring doa kepada para pejuang yang telah gugur mendahului kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita generasi muda yang hidup di saat sekarang bisa mewarisi apa yang mereka lakukan, dan mudah-mudahan cita-cita luhur mereka juga bisa kita laksanakan bersama-sama. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat paripurna tingkat 1 dalam rangka pendapat Bupati terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten HSS tentang 1. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak Loksado, 2. Penyelenggaraan keolahragaan, 3. Penyelenggaraan dan pengembangan pesantren. Adapun rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Haji Ahmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua 1 Rodi Maulidi, yang bertempat di lantai 2 ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten HSS. Pada Selasa 4 Januari 2022. Hadir dalam rapat ini, dari pihak eksekutif adalah Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, para asisten Setda Kabupaten HSS, para staf ahli Setda Kabupaten HSS dan para kepala perangkat daerah Kabupaten HSS. Adapun dari legislatif terdiri dari seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten HSS. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad membacakan pendapat tertulis Bupati HSS terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten HSS. Pengakuan dan perlindungan hukum adat Dayak Loksado. Pengakuan masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 18 di ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang lebih lanjut diatur dalam undang-undang kemudian ketentuan pasal 18 ayat 5, pasal 18 di ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kedudukan masyarakat hukum adat harus mendapat pengakuan sepanjang hidup dan berkembang sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan konstitusi tersebut, maka setiap pemerintah daerah diberi kewenangan membuat regulasi dalam rangka melindungi keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayahnya, tidak terkecuali di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kita cintai ini. Rancangan Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Dayak Loksado mengatur tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pengakuan hukum adatnya, seperti berkaitan dengan kedudukan, hak adat, wilayah adat, lembaga adat, hukum adat, penanganan sengketa eksternal, serta tugas dan kewenangan. Regulasi yang kita buat ini pada tataran implementasinya tentu harus berbanding lurus dengan penguatan terhadap perlindungan dan eksistensi masyarakat hukum adat tersebut, hingga diharapkan
kedepannya bisa meminimalisir terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun pihak lain. Berupaya yang baik agar norma-norma yang dibentuk tidak hanya dijadikan sebagai simbol perlindungan terhadap masyarakat hukum adat semata, namun hendaknya benar-benar dapat terimplementasikan dengan baik dan memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, khususnya bagi masyarakat adat tersebut di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan kata lain, rancangan peraturan daerah ini merupakan perwujudan dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian, hingga apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan norma hukum yang ada akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengaturnya. Depannya hal itu menjadi kewajiban bagi kita bersama untuk menjaga eksistensi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, terutama yang terkait dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan keistimewaan yang melekat sebagai sesuatu khas yang khas pada masyarakat hukum adat, berupa kewenangan, kekuasaan mengurus dan mengatur tanah dan seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar. Kami sangat menyambut baik atas diajukannya orang perda inisiatif ini oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD terhadap rancangan perda tentang pengakuan dan perlindungan hukum adat daerah Pulau Sadulu ini. Dan kedua, penyelenggaraan olahraga, pembangunan dan pengembangan olahraga memiliki nilai sangat strategis bagi pembangunan karakter bangsa. Di tengah problematika yang begitu kompleks seperti saat ini, nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga dan dijadikan sebagai katalisator bagi pembangunan karakter bangsa dan sektor-sektor pembangunan lainnya. Olahraga dapat menjadi media yang efektif dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya penerapan pola hidup sehat, dan diyakini olahraga menjadi salah satu alat yang inovatif dan kreatif untuk memperkuat interaksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam penanganannya harus dikelola secara profesional, dan peran pemerintah daerah sangat penting untuk memberdayakan para pemuda di dalam olahraga. Karena melalui kegiatan olahraga mampu mengangkat harkat diri suatu bangsa dan menjadi perhatian masyarakat secara nasional. Dengan adanya regulasi tentang olahraga di daerah diharapkan akan terbangunnya karakter bangsa yang berjiwa sportif dan disiplin tinggi, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu kami sangat mengapresiasi atas diajukannya perda olahraga ini oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya dapat kita bahas secara bersama-sama. Dan ketiga, penyelenggaraan dan pengembangan pesantren. Pesantren di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai wadah identitas pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren menjadi pilar penting dan mendasar bagi terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks lokal, desentralisasi, atau otonomi daerah dengan implementasi ajaran agama. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren memberikan dasar legalitas bagi suatu daerah untuk melakukan fasilitasi pembangunan pesantren di daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pesantren sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, serta pusat pemberdayaan masyarakat. Pembentukan rancangan perda tentang penyelenggaraan dan pengembangan pesantren ini selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2023, yakni menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Pemerintah daerah sangat mendukung dan menyampaikan apresiasi terhadap perda tentang penyelenggaraan dan pengembangan pesantren yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kami mengharapkan dengan jalan perda ini nantinya semua pesantren di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka pengembangan pesantren baik sumber daya manusia, pengajarnya maupun sarana pendukung lainnya, sehingga dapat memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan. Saudara Ketua dan anggota DPRD yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, kemudian untuk hal-hal yang lebih teknis berkenaan dengan berbagai inisiatif DPRD Kabupaten
akan dibahas bersama-sama pada tahapan-tahapan selanjutnya. Demikian pendapat Bupati yang dapat kami sampaikan terhadap rancangan perda yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan kami akan mengikuti pembahasan bersama dengan melalui perangkat daerah terkait dalam tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih Bupati Hulu Sungai Selatan tentang ketentuan berjalan. Terima kasih. Pimpinan dan anggota Dewan yang akan hadir telah kami sampaikan Bupati Hulu Sungai Selatan terhadap perda 3 buah inisiatif DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah kami bacakan. Hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita menyampaikan tanggapan atas pengajuan 3 perda yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai hak inisiatif yang disampaikan pada tanggal 15 Desember 2021. Yang pertama tentang hukum adat, yang kedua tentang keolahragaan, yang ketiga tentang pengelolaan pesantren. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutan tertulis tadi, bahwa ketiga-tiganya ini relevansinya sangat kuat dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Persoalan adat misalnya, tidak semua daerah memiliki kekhasan seperti kita. Ada masyarakat adat kita terutama di kaki pegunungan Meratus, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat positif kalau memang nanti dibuatkan payung hukum, sebuah bentuk regulasi perhatian dari DPRD dan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pesantren juga, kita melihat tumbuh kembang pesantren di Hulu Sungai Selatan sangat marak. Bagaimana disampaikan, pesantren tidak sekedar berdiri sebuah pendidikan, tetapi juga menimbulkan dampak yang cukup besar. Yang datang ke pesantren dan yang mondok di pesantren-pesantren ini kan tidak sekedar masyarakat Hulu Sungai Selatan, juga dari luar yang banyak yang datang. Seperti kita lihat di beberapa pesantren yang besar, milik Guru Sairaji, milik almarhum Guru Kapo, dan milik tuan guru-guru yang lain kan banyak. Nah, itu menandakan bahwa nanti di situ akan hidup ekonominya akan hidup dan lain sebagainya. Tetapi dari semua itu tentu mereka juga perlu perhatian pemerintah daerah. Karena pesantren ini dibangun dari inisiatif masyarakat, kita harus hadir juga pemerintah. Oleh karena itu perda ini pun akan menjadi sangat positif bagi perkembangan pondok pesantren kita. Yang ketiga tentang keolahragaan, menjelang kita akan menjadi tuan rumah Porprov di 2022, penyu-penyu telah kita bangun. Tentu ini akan sangat mendukung, nanti ini kita kelolakan seperti apa, tidak sekedar nanti Porprov berakhir, olahragaan kita mandek. Oleh karena itu dengan ada payung hukum keolahragaan seperti ini, nanti mungkin kita ada regulasi-regulasi yang lebih jelas tentang bagaimana pengelolaan keolahragaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Intinya kami mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah daerah pada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah menginisiatifkan 3 buah perda ini. Kami yakin akan memberikan manfaat yang besar bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terima kasih. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Rabu 5 Januari 2022, dilaksanakan acara pengukuhan pengurus pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masa bakti 2021-2026, bertempat di ruang Aula Pendopo Bupati, Kandangan. Prosesi pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Kalimantan Selatan, yang juga turut disaksikan oleh Bupati Haji Ahmad Fikri beserta jajaran. Organisasi ini sendiri dibentuk dengan tujuan untuk lebih memakmurkan masjid, yakni dengan memfungsikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dengan kegiatan pengukuhan dan kegiatan seminar kemasjidan pada hari ini, khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini Bupati Hulu Sungai Selatan dan seluruh jajaran, dan pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan dana maupun fasilitas lainnya, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan berbagai kebaikan yang berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini pengurus pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2021 sampai dengan 2026 dikukuhkan
kami selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memohon kepada semua pengurus yang baru saja dikukuhkan bisa bekerja sama dan solid dalam upaya menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah yang mencerdaskan, dan juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk membangun persatuan, untuk memperkukuh ikatan silaturahim, dan juga pusat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan hadirin yang berbahagia, kami juga berharap masjid menjadi tempat bagi umat untuk memperoleh informasi, memperdalam ilmu agama, dan mewujudkan menjadi amal kebaikan dan akhlak yang mulia, dan menyamai Islam sebagai rahmatan lil alamin, sehingga masjid ikut berkontribusi dalam membangun benua kita ini, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan juga membangun sumber daya manusia yang unggul, yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kita sangat beruntung, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat perhatian dengan kehidupan beragama, khususnya pembangunan masjid, baik fisik maupun non-fisik. Sudah beberapa banyak masjid yang diberikan hibah daerah, baik untuk pembangunan maupun untuk rehab. Begitu juga hibah untuk operasional petugas khutbah Jumat dan memberikan hadiah umrah bagi 2 orang marbot masjid yang berprestasi setiap tahun, dan bantuan pembayaran rekening listrik terhadap 649 tempat ibadah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini semua adalah bentuk perhatian yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan para undangan hadirin yang berbahagia, hari ini juga akan kita laksanakan seminar kemasjidan mengangkat tema kemakmuran dan dimakmurkan masjid untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera dunia dan akhirat, selaras dengan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan menghadirkan pakar manajemen masjid sekaligus praktisi masjid, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Anus Haji Muhammad Zahir, Ketua Dewan Suruh Masjid Duku Karyang, Yogyakarta. Beliau juga merupakan pakar kemasjidan Indonesia, dan juga hadir Al-Mukarram Bapak Dr. Anus Ilham Maskuri Hamidi Ishadi Tim Agi, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan mengangkat materi tentang peran DMI dalam memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Dengan adanya kegiatan seminar ini, kami berharap agar semua peserta, khususnya para pengurus masjid, dapat menyimak dan seksama materi yang disampaikan dari ketua narasumber pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat amati, tiru, dan modifikasi untuk al-islah atau perbaikan performa wajah masjid kita ke depan, dengan tetap melestarikan kearifan lokal yang baik sesuai dengan perkataan para ulama, melestarikan tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik. Hal ini tentu disambut baik oleh pemerintah daerah, yang juga berbagi satu visi yang sama, yakni yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan dunia dan akhirat bagi masyarakatnya. Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan pengukuhan Dewan Masjid Indonesia Hulu Sungai Selatan periode 2001-2006 dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Wilayah. Itu harapan kita tadi, Pak Ketua yang dikukuhkan juga menyampaikan program ke depan, ingin fungsi masjid akan
tidak sekedar tempat ibadah, banyak hal yang lain. Jadi yang sangat tertarik hari ini ada seminar langsung ini dari narasumbernya, orang yang mengelola masjid di Jogja, Jeporian ya. Tadi banyak hal yang darinya nol terus dia akan terus dimanfaatkan dan bergulir. Sekarang pendapatnya udah hampir puluhan miliar ya, setiap bulannya. Jadi nanti kita minta pengurus masjid, tadi kan selain pengurus dewan masjid, pengurus masjid juga dihadirkan untuk bisa nanti mengikuti seminar. Mudah-mudahan secara bertahap bisa kita ikuti. Masjid ini bikin lantai 3, di sana ternyata lantai 10 hotel. Luar biasa. Dia bisa membina sekian puluh UMKM. Jadi itu yang harus kita bisa. Jadi ada penggerakan ekonomi umat itu bisa melalui masjid. Jadi mudah-mudahan nanti dengan dikukuhkan pengurus baru, pengurus masjid mendengar, jadi ini bisa lebih yakin mengelola masjid ke depannya. Pesan ke pengurus baru, Pak? Iya, pesan ke pengurus baru harus berani melakukan waktu, tenaga, pikiran, dan kemungkinan harta untuk organisasi. Saya mengharapkan organisasi akan berarti kalau kita punya waktu, tidak sekedar nempel nama di organisasi, kita aktif di dalamnya. Ada rapat dihadiri, tinggal menyepakati waktu kapan ada yang bisa hadir ya, termasuk tadi mengorbankan apapun namanya. Pemda akan mensupport lah organisasi Dewan Masjid nanti sepanjang kita diskusi yang memungkinkan ya. Kami punya komitmen bersama Dewan Pengurus DMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan beserta pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang pertama kami dulu konsolidasi ke kecamatan-kecamatan. Kemudian yang kedua kami akan mencoba mendata masjid-masjid yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian yang selanjutnya kami akan silaturahim dengan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya masjid besar, masjid agung, kemudian masjid cagar budaya, masjid daerah-daerah wisata, kemudian masjid-masjid penyinggahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, mudah-mudahan dengan melihat aktivitas masjid-masjid yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, apa yang perlu didorong, apa yang perlu kami lakukan bersama, sehingga pada saatnya nanti Masjid Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya untuk menunjang visi misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, yaitu menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera dunia dan akhirat. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad hadiri tausiah bersama Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bertempat di Masjid Al-Abrar Gambah Luar Kandangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi Dewan Masjid Indonesia, yang diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Haji Muhammad Jazir selaku Ketua Dewan Masjid Jogokarian Yogyakarta. Tausiah sendiri membahas tentang optimalisasi pelayanan umat, dengan cara mengelola masjid dengan baik dan menghidupkan masjid melalui organisasi. Yang saya muliakan para alim, para guru, wabil khusus mengasuh majelis zikir Al-Habrar. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang malam hari ini hadir, Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Qadarullah, malam ini saya berjumpa lagi dengan beliau. Setelah 30 tahun yang lalu dia sudah kepada belum sempat pakar di Wadah. Alhamdulillah
beliau juga bukan hanya seorang mu'allim Quran, tetapi juga khatam, menulis mushaf Al-Quran. Beliau ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah memuliakannya di dunia wal akhirah. Saya masuk ke Masjid Al-Abrar serasa masuk dua masjid sekaligus. Tiang-tiangnya seperti Masjid Nabawi, tapi ada pancuran emas seperti di Ka'bah. Juga ada mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beribadah di sini memudahkan kita mengunjungi dua masjid yang kita rindukan ini. Amin. Ya Allah. Kalau mendengar apa yang dijelaskan kepada dua majelis pikir tadi, memang namanya sesuai. Kalau kita ingat doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau beliau tawaf setelah rukun Yamani, beliau mengucapkan wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal wa tawaffana ma'al abrar. Maka di sini yang diurus wafatnya itu, supaya wafat bersama-sama al-abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Maka tinggal ditambah, tidak hanya bersama-sama menuju kematian yang baik, tetapi bagaimana juga menikmati kehidupan dunia yang baik. Karena orang-orang yang sudah mabrur, kalau di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 200 itu digambarkan orang yang berhaji itu akan berbagi dua golongan, yaitu golongan yang mabrur, yang ditolak hajinya, dan golongan yang mabrur. Bagaimana doa orang yang mabrur? Orang-orang yang ditolak hajinya itu doanya hanya Rabbana atina fid dunya, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhu, sebagian dari orang yang berhaji itu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Adapun orang-orang yang hajinya mabrur, doanya tiga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan dunia yang baik. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, agar juga diberikan kehidupan akhirat yang baik. Ditambah wa qina adzabannar, diselamatkan dari api neraka. Maka Imam Zakaria Al-Ansari menafsirkan ciri orang yang mabrur adalah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu 2/3 akhirat, 1/3 dunia. Bergambar dalam doanya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia itu sekali kita, tapi akhirat kita 2 kali.
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dan untuk mendapatkan itu, syarat yang pertama adalah agar hidup kita ini menjadi orang yang mendapat pengayoman, perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungannya. Salah satunya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, orang-orang yang hatinya melekat. Mu'allaq itu melekat, maka dikatakan manusia itu melekat, makhluk yang dulu hanya berupa gumpalan darah yang melekat di dalam rahim. Mu'allaqun qalbuhu, ya, melekat hatinya di masjid. Tidak pernah dia tidak memikirkan masjid. Setidaknya dari hari-hari yang dilakuinya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat-sahabat utama tidak pernah meninggalkan masjid sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Beliau-beliau itu menjumpai Allah di rumahnya, yaitu di masjid-masjidnya yang ada di bumi. Maka Rasulullah bersabda, "Inna ma'umaru masajidahum ahlun." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka ahlullah, keluarganya Allah, akan dicintai, dijaga, dipelihara, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ta'mir, orang yang memakmurkan masjid itu ahlul, ya, oleh Nabi disebut ahlullah, ahli atau keluarganya Allah. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalau kita dari rumah menuju masjid sudah dalam keadaan berwudu, kemudian membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, diikuti Allah menja'al bi qalbi nura wa fi lisani nura, dan seterusnya, maka langkah kaki kanannya akan menaikkan derajat di sisi Allah, langkah kaki kirinya menghapus dosa. Maka kalau orang 5 waktu berjamaah di masjid digambarkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, apakah kalau ada seseorang yang di depan rumahnya ada sungai yang jernih mengalir, yaitu 5 kali mandi, apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasul. Itulah gambaran orang yang 5 kali sehari mendatangi masjid untuk berjamaah, tidak punya kotoran lagi, karena dari jamaah ke jamaah itu langkah kaki kirinya menghapus dosa-dosa, langkah kaki kanannya menaikkan derajat. Dia akan dapat melaksanakan tugas negara. Apa? Membuka pintu rahmat Allah. Karena di depan pintu masjid kita akan mengucap
Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu rahmat. Bukan hanya satu pintu, abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Bangsa Indonesia ini diberikan satu rahmat oleh Allah pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 berupa kemerdekaan, dan itu ditorehkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah. Jadi kalau rakyat Indonesia ini semuanya berjamaah ke masjid 5 kali minimal, setiap orang meminta diturunkannya rahmat Allah, dibukakan pintu rahmat Allah, maka rahmat Allah itu akan muncul kepada bangsa ini. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid kita akan memohon Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Ini doa yang sangat istimewa dan hanya dibaca di masjid ketika orang masuk maupun keluar. Jadi kalau mau memperbaiki negara dan bangsa, menggerakkan rakyat berjamaah 5 waktu ke masjid. Karena pintu rahmatnya akan dibuka oleh Allah, pintu karunia-Nya akan dibuka oleh Allah. Sayangnya, menurut penelitian Monash University Australia tahun 2012, orang Islam Indonesia yang aktif jamaah baru 12%. Ya, saya hitung penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu 332.875 jiwa. Ya. Itu data BPS. Jumlah masjidnya 226. Saya hitung semestinya yang berjamaah di masjid kalau dianggap yang sudah halal, yang sudah dewasa, kira-kira 60%. Itu sekurang-kurangnya setiap masjid 1.800 jamaah laki atau perempuan. Tapi kalau dianggap yang laki-laki saja yang sudah dewasa, setidaknya setiap subuh satu masjid di Hulu Sungai Selatan itu jamaahnya 682 orang. Itu kalau 100% dari laki-laki dewasa berjamaah masjid. Jumlah penduduk laki-laki dewasa dibagi jumlah masjidnya. Nah sekarang kira-kira subuh berapa ratus satu masjid. Nah itulah tantangan Dewan Masjid. Bagaimana memobilisasi, menggerakkan rakyat untuk berjamaah 5 waktu di masjid. Ada 3 tahap. Yang pertama bisa disebut 3M. M yang pertama mencerahkan. Setiap masyarakat harus tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid. Subuh misalnya Rasulullah bersabda, "Man sholat al-subhi fi jama'atin faka'an nama sholat lailatul." Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah mengerjakan sholat semalam penuh. Kalau sholat di rumah berapa menit? Tapi berjamaah subuh di masjid dicatat oleh Allah seperti orang mengerjakan sholat lailatul, sholat semalam. Masya Allah. Jadi kalau orang dari kecil sholat
jarak masjid dibanding dengan orang yang baru mulai sholat saat pensiun umur 60 tahun, sama-sama wafat di umur 70 tahun, 10 tahun sholat tapi 5 waktu ke masjid, dengan yang dari umur 15 tahun sholat tapi jarang ke masjid, ini nanti lebih tinggi dan lebih mulia yang sholatnya baru setelah pensiun tapi selalu berjamaah, karena sholat subuhnya nilainya sama dengan semalam. Man sholat sholatan isya fi jama'atin faka'ana manifsi lailakul. Kalau jamaah isya sama dengan separuh malam, sholat maghrib sama dengan separuh malam, sholat duhur berjamaah di masjid Rasulullah mengatakan lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Pernah ada yang sholat malam 1000 rakaat? Berjamaah sholat duhur di masjid pahalanya lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000. Sholat asar, kalau kita selalu menjaga istiqomah berjamaah, Allah akan menjadi penjamin. Allah yang akan menjamin kita, menjamin kehidupan kita, menjamin surga kita, menjamin kehidupan kita. Tidak ada jaminan yang lebih baik kecuali jaminan Allah, dan jaminan Allah akan diberikan kepada mereka yang istiqomah berjamaah di masjid pada waktu asar. Ini dicerahkan. Maka dulu saya mulai tahun 2000 tanggal 15 Mei saya buat undangan sholat berjamaah di masjid, saya cetak seperti undangan nikah dalam perkawinan, ya. Namanya lengkap, kita antar langsung ketemu yang bersangkutan. Tanya, undangan apa Pak? Undangan sholat berjamaah di masjid mulai tanggal 15 Mei, subuh dikumandangkan jam 3.38 menit. Kalau hari ini jam 4.10 menit, ya. Kalau di Jogja di situ jam 4 berapa? Karena maju sama jam. Yang kedua, menyenangkan. Orang yang datang di masjid dibuat senang, dibuat nyaman, ya. Maka masjid supaya orang saat datang jangan mati lampu di malam hari. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya iuran membeli minyak zaitun agar masjid-masjid di malam hari terang benderang. Sampai hari ini sunnah itu dilaksanakan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi haji atau umroh, lihat, pernahkah malam hari Masjid Nabawi lampunya mati? Pernahkah Masjidil Haram malam hari lampunya mati? Pernahkah Masjid An-Naim lampunya mati di malam hari? Pernahkah Masjid Kuba lampunya mati di malam hari? Pernahkah Masjid Qiblatain lampunya mati di malam hari? Dan kalau masjid kita malam hari lampunya mati, itu meniru masjid mana? Maka dulu Yastrib kota yang sepi, masjidnya terang, bangunan paling terang di kota itu adalah masjid. Maka kafilah-kafilah yang lalu kalau sudah ke masjid, di situ ada air kalau mereka membutuhkan, di situ disilakan istirahat kalau mereka perlu istirahat. Bahkan 22 pendeta Nasrani dari Najran, ya, oleh Rasulullah dibuatkan khemah di dalam masjid untuk menunggu pagi hari. Pernah Rasulullah kedatangan tamu di tengah malam, Rasulullah tidak bisa menjamin, ditawarkan kepada para jamaah, sahabat Abu Talha, yang hanya punya sepiring nasi di rumah, dipersembahkan kepada tamunya Nabi yang bermalam di masjid. Maka
Al-Munawwar, dimulai dari masjid sebagai titik 0 kilometer. Maka seharusnya kalau mengikuti surat malam hari masjid itu hendaknya terbuka, lampunya terang, diberikan pelayanan kepada yang singgah dengan baik, apalagi masjid-masjid yang berada di pinggir jalan tempat orang lama. Ya. Masjid kami saja di tengah kampung, tahun 99 saya mulai nyalakan lampu di malam hari, pintu tidak dikunci, kamar mandi kita jamin airnya cukup melimpah, semua pintu kamar mandi normal, jangan sampai orang lupa ke WC sambil pegangan pintu karena kuncinya rusak. Ya. Ada air, tidak ada gayungnya bocor, Masya Allah. Ya. Gantungan baju di kamar mandi masjid harus kuat, sehingga ketika orang dari Banjarmasin mau ke Penajam lewat sini, sehingga dia pengen ganti baju, ya, jangan sampai kena najis, gantung bajunya kuat, jangan sampai ada gantungan baju taruh begitu, gantungan jatuh kena najis. Masya Allah, itu pelayanan sederhana yang dilakukan supaya masa aman. Adakan tugas yang jaga parkir hingga para musafir usia. Kalau di masjid kami bahkan kami beri garansi, kalau ada sepatu, sendal, motor, sepeda yang hilang di masjid kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Justru dengan pelayanan itu apa yang terjadi? Infak parkirnya itu 1 bulan rata-rata 50 juta, karena mereka tenang sehingga mandi, sholat, berpikir, kalau capek sopirnya istirahat dulu di situ, mau minum panas ada, ya, minum dingin ada, kulkas kita sediakan di rumah, ya. Kadang-kadang malam hari ada orang lapar dan ini nggak keluar, sehingga masjid menyediakan warung makan 24 jam. Sampai karena banyak yang singgah di malam hari itu tahajud, sampai ada warung nasi goreng tahajud. Orang sengaja singgah di pagi. Kalau masjid itu pada Isya lampu mati itu dikunci, yang datang ke jamaah lokal saja. Jamaah lokal kalau ke masjid biasanya pakai sarung, di sarung tidak ada sakunya, jadi nggak bawa dompet, maka kotak infaknya kosong. Tapi orang-orang yang lalu itu bawa dompet. Kalau mereka singgah, ya, sehingga sekarang itu bukan hanya kotak infak parkir, kotak untuk infak subuh itu rata-rata sebulan bisa 120 juta, karena orang merasa terlayani ketika datang. Ya. Masjid ini yang perlu ditingkatkan adalah hospitality, keramah-tamahan dan pelayanan kepada orang yang singgah. Bahkan sekarang ini kalau mau bisnis yang untung yang mendirikan masjid. Benar Pak, teman saya dulu kontraktor takut ada KPK, bingung dia mau pejabat, saya bilang buat masjid. Kaget ya, bisa sewa tanah kas desa itu selama 30 tahun 5 hektar di pinggir jalan yang menuju Jakarta, Bandung, itu di daerah Kampung ya, dari Jakarta itu dibangun
bisa untuk parkir sampai 100 bis. Ternyata melihat masjid, ada lahan luas parkir, bis-bis masuk dengan malam itu transit ke masjid di sini. Disediakan kamar mandi, ada kamar mandi biasa dengan lipat bebas, tapi ada kamar mandi VIP. Di situ air panas dingin, ada bathtub berendah, ruang kamar mandinya luas, orang bisa masuk bawa koper kalau menumpang ganti daripada check-in ke hotel biayanya mahal pagi-pagi ya. Jadi bagus transit di masjid situ, mandi berendam air hangat, timbangnya 25.000. Kalau lagi musim liburan itu infak kamar mandinya bisa mencapai 50 juta sehari. Nah setelah ramai, banyak orang cari makan, didirikanlah restoran 24 jam. Tambah lagi daripada repot membeli oleh-oleh ke toko-toko, di situ dibuka oleh-oleh. Sekarang itu 1 bulan, di hari-hari biasa, bukan di hari high season daripada wisatawan, itu gabungan 1 bulan sekitar 400 juta, lebih untung daripada kerja jadi kontraktor, bahkan lebih untung daripada gaji wakil bupati. Itu apa? Mendirikan masjid dengan pelayanan yang baik. Nah, apalagi nih daerah lintasan, masya Allah, masjid itu sangat lampunya terang, dari jauh sudah kelihatan selamat datang. Anda mendekati masjid Al-Abrol, silakan singgah, kamar mandi bersih, ya itu pelayanan aman. Nah sehingga orang berangkat dari Banjarmasin mau ke Penajam itu saya berpikir nanti saya akan singgah istirahat di masjid Al-Abrol. Nah itu sudah di benak orang-orang yang akan berjalan, itu sudah pikirkan tempat di situ. Ya. Nanti jamaah kita bisa disediakan lapang, misalnya mau jualan ketupat kandana, ya, melintas di lapang malam hari, ketupat kandana dengan kapal atau palu-paluan, masya Allah, nyaman banget, ya, nyaman banget, ya, masya Allah. Nanti tumbuh botolnya berjalan ada di sini. Cuman sekarang cari momoknya yang susah. Ya, kalau 20-30 tahun yang lalu kalau saya ke kandangan pulang bawa rumput durian. Sekarang cari rumput durian kandangan sudah kali. Nah, itu akan tumbuh sekitar masjid ini ekonominya. Itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka hari ini kita keluar dari Masjid Nabawi, semuanya di situ pertemuan, hotel, restoran, ya, ekonomi tumbuh di sekitar masjid. Masjid menjadi pusat kesejahteraan. Karena semua ibadah umat Islam itu punya nilai ekonomi untuk kesejahteraan. Satu contoh, sholat pakai peci. Kalau saya pakai peci putih ini ya buatan Gresik, peci hitam, memang orang Gresik, maka saya buat peci batik Jokowi. Karena ini 15 kepala keluarga kawan saya sama menjadi pengrajin peci, sekarang bisa bekerja, bisa menyekolahkan anaknya. Ketika peci ibadah kita buat sendiri. Kita punya ibadah kurban saja di Mina selama 4 hari, hari Natal karena Subuh Hijjah dan 3 hari Asyik. Domba ambil sembelih di Mina mencapai 2.900.000 ekor. Itu 100% diimpor dari Rusia. Kita yang punya kurban yang sejahtera orang New Zealand yang bukan Muslim. Haji 4 bulan, belanja jamaah haji kita itu 4 bulan itu mencapai kalau dunia itu data itu 950 triliun.
yang menikmati 40%-nya itu untuk ongkos penerbangan. Artinya perusahaan pesawat yang namanya Boeing dan Airbus itu yang menanggung keuntungan terbesar dari jamaah haji belum umroh. Ada ratusan ribu masjid di Indonesia belum ada stiker yang pakai merek Bilal Adil. Ini semua masih produk negara-negara non muslim. Kita yang punya ibadah semuanya dinikmati untuk yang orang lain. Maka Islam baru menjadi rahmatan lil alamin, belum menjadi rahmatan lil muslimin wal mu'minin. Orang haji beli surban, beli jubah, beli peci, beli boneka unta yang misalnya marhaba buat haji. Belanja oleh jamaah haji itu 15% dari 950 triliun. Kita yang punya haji yang untuk orang Cina yang bukan muslim. Mari kita pikirkan Rabbana atina fid dunya hasanah, ini kita pikirkan juga. Tidak hanya wa fil akhirati hasanah. Bagaimana ibadah kita bisa menjadi sumber kesejahteraan umat kita? Harus dimulai seperti Rasulullah, mulainya dari masjid. Masjid harus menjadi pusat agama, pusat kehidupan, pusat keramaian. Sekarang ini pusat keramaiannya mau seorang jualan sabun aja berani terang benderang 24 jam. Itu Alfamart itu dijual bukan sabun, pasta gigi, ya, beras, itu aja berani terang 24 jam. Masa jualan surga juga bilang sudah bisa. Yang kita jual ini kan surga, ya. Ini jualan surga, lampunya gelap. Jualan sabun aja lampunya terang, masya Allah. Disitulah masjid akan menjadi sumber kesejahteraan, sumber ekonomi. Terlebih-lebih posisi masjid seperti Al-Abror ini masjid yang menjadi tempat transit di pinggir pelabuhan jalan, ya. Nanti kalau pandangan itu sejak pintu masuk dari Tampil keluar Barabai sana, semua pinggir jalan malam hari perang, lampunya bagus, pelayanan bagus, mungkin akan menjadi pusat wisata baru, ya, pusat kuliner baru. Yuk kita mau jalan kemana itu? Barabai, makan malamnya di masjid sana itu ada, ya, warung yang buka 24 jam, ya. Ini di halaman masjid ini. Nanti beli oleh-oleh apa? 24 jam ada di sini. Mau beli laham ya. Itu yang dari Mira. Kalau di Jawa disebut legit, kalau akhir kemarin saya dari waktu banjir baru beberapa yang akan pulang, yang saya ingin membeli laham buat dikasih kesempatan nyaman, belum terasa sampai kandangan kalau belum makan tempatnya, masya Allah. Apalagi makan pabuyuh dengan kandang ini, pisang membawa, masya Allah, itu enggak ada. Saya cari tempatnya di kandangan enggak ada, tapi tadi siang juga makan pisang membawa, masya Allah. Itu kuliner yang bisa diangkat jadi kuliner nasional. Masjid-masjid inilah sebetulnya menjadi pendongkrak ekonomi. Ini doa Rabbana atina fid dunya hasanahnya di situ. Nah, nanti kalau sudah masjid di dalam ditata, imamnya bagus, ayat-ayat kesan dengan beliau bisa saja bagus, mengingatkan zikir, suasana zikir kepada Allah, ya. Keluar dari masjid
kalau sekarang kan baru watawafana ma'al abror. Bagaimana? Hidupnya juga ma'al abror, hidupnya bersama orang yang berbakti, karena matinya nanti. Saya kira visi dan misi Kabupaten Sungai Selatan sudah sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tinggal aplikasinya supaya ada branding baru. Ya, Hulu Sungai Selatan, kota cemerlang dengan cahaya masjidnya. Itu insya Allah ya, branding baru. Mau lihat masjid yang makmur, datanglah ke Hulu Sungai Selatan. Sejak gerbang dari Kapit sampai gerbang Tanah ya masjid ini jalan. Oh, sudah sampai aja dan kita kok tahu itu masjidnya bagus ya. Jadi berbeda dengan kota-kota dan kabupaten lain dengan ciri khas kecemerlangan dunia menuju akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa kembali menghidupkan kehidupan dunia yang baik, akhirat yang baik, dan selamat dari api neraka melalui program kemasjidan. Maka mari kita dukung Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan supaya Dewan Masjid bisa operasional, dan sebaiknya masjid menyisihkan dari infaknya, misalnya 226 masjid itu setiap bulan satu masjid 200.000 BNI Beriadah Nasional ya. Kemudian BNI kalau bisa juga membentuk las lembaga misalkan Dewan Masjid Indonesia ya. Nah, nanti BNI bisa memberikan pembinaan pengelola masjid. Saya kira prioritas pertama masjid di sepanjang jalan negara ini, sehingga wajah Hulu Sungai Selatan berubah dimulai dari wajah masjid-masjidnya yang dilalui. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pada salah dan beratnya. Aku kemuliaan pada stabilu inna wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melaksanakan wisuda dan hataman Al-Quran yang ke-8 di Masjid Haji Bukti Desa Pakapuran Kacil, Kecamatan Daha Utara, pada Rabu, 5 Januari 2022. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua 1 TP PKK Kabupaten HSS Sri Astuti, beserta anggota Pokja 1 TP PKK Kabupaten HSS. Selain itu juga turut dihadiri staf ahli bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten HSS Tajiddin Nur, Kepala Kantor Kementerian Agama, Presiden Nasional BKP Aksi, Pengurus Wilayah Provinsi Kalsel, Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, Camat Daha Barat, Ketua TP PKK Kecamatan di 3 Daha, beserta undangan lainnya. Proses wisuda ini diikuti sebanyak 84 santri dan santriwati di Kecamatan 3 Daha, di mana pada kegiatan ini, juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada santri-santriwati yang memperoleh nilai tertinggi pada pelaksanaan Munakasyah TPA BKP Aksi Kabupaten HSS. Dalam sambutan Bupati HSS yang dibacakan staf ahli Tajiddin Nur mengucapkan selamat kepada santri dan santriwati yang hari ini mengikuti wisuda, diiringi doa dan harapan semoga dengan kegiatan ini dapat membawa keberkahan dan semangat bagi para santri untuk dapat terus mempelajari dan mengamalkan kegiatan baca tulis Al-Quran.
Yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana, para santri yang diwisuda dan seluruh undangan yang berhadir di tempat ini atas kesediaannya mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan penuh kesadaran. Jangan lengah dan jangan abai terhadap pandemi yang masih belum berakhir. Mari kita upaya maksimal melaksanakan protokol kesehatan sebagai wujud peran aktif kita dalam mengatasi pandemi COVID-19 kita. Meskipun saat ini capaian vaksinasi Kabupaten Hulu Selatan telah di atas 70%, tetapi kita akan tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin divaksin sebagai wujud upaya kita bersama dalam penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Kami berharap bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam rangka turut memberikan andil pelaksanaan program vaksinasi tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan kekebalan kelompok bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Para hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia, saya atas nama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengucapkan selamat kepada santri dan santriwati yang pada hari ini mengikuti wisuda, diiringi doa dan harapan semoga dengan kegiatan wisuda ini dapat membawa keberkahan dan semangat bagi para santri untuk dapat terus mempelajari dan mengamalkan kegiatan baca tulis Al-Quran. Kita tentu menyadari bahwa saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang sangat pesat. Di satu sisi dampak positifnya adalah memberikan kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan melaksanakan kegiatan berbasis elektronik dengan cepat dan mudah. Tetapi di sisi lain juga membawa dampak negatif seperti ketergantungan terhadap alat tersebut serta berkurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar. Untuk itu saya berharap kepada para orang tua, para pengasuh, para ustaz dan ustazah serta para santri sekalian agar kiranya jangan sampai teknologi yang berfungsi sebagai alat mempermudah pekerjaan kita menjadi alat yang memperalat kita. Para orang tua dan pengajar hendaknya dapat memberikan contoh dan pengarahan kepada anak-anak kita terkait penggunaan pelatihan tersebut dengan baik dan bijaksana. Selain itu diperlukan upaya kita bersama untuk dapat menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran bagi anak-anak kita. Kegiatan belajar Al-Quran bukanlah menjadi suatu kewajiban semata, tetapi hendaknya dapat menjadikan kebutuhan bagi mereka, sehingga diharapkan menjadi metode yang kokoh bagi mereka adalah menghadapi tantangan yang semakin berat di masa mendatang. Sehingga mereka dapat menjadikan generasi Qur'ani yang beriman, cerdas, berakhlak mulia serta berbakti kepada orang tuanya. Para hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Mengawali tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan rapat koordinasi lengkap yang dilaksanakan di Pendopo, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan rakor ini dipimpin langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, dan didampingi pula oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, dan Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Haji Muhammad Nur, pada Kamis 6 Januari 2022. Sebelum rapat dimulai, acara didahului dengan launching inovasi aplikasi sistem order pemerintah Kabupaten HSS pada unit kerja pengadaan barang jasa, serta penandatanganan surat edaran Bupati Hulu Sungai Selatan tentang penggunaan aplikasi SIOPEN bagi seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang didampingi oleh Wakil Bupati, Sekda, Asisten 123 dan Kaba BPJ.
Jelaskan, ini suatu inovasi ya untuk percepatan pengadaan sampai 50 juta. Yang pasti manfaat itu adalah berarti ada pendapatannya meningkat. Pajak kan harus diasup ke kita. Karena semua memanfaatkan semua UMKM yang ada di Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan UMKM terdorong mereka ya untuk menyediakan berbagai yang dibutuhkan OPD dengan menggunakan sistem aplikasi open. Ya, mudah-mudahan permudah, transparan, mempermudah, dan tentu saya harap Presiden tadi harus menggunakan teknologi semua. Ya, mudah-mudahan OPD lain juga bisa meluncurkan aplikasi yang memudahkan untuk masyarakat kita. Ya. Kemudian acara dilanjutkan oleh paparan mengenai capaian pembangunan daerah, dan target indikator kinerja utama RPJMD tahun 2018-2023 yang disampaikan langsung Kepala Bapelitbangda Kabupaten HSS Muhammad Arlian Syahria. Rapat koordinasi lengkap tahun 2022 ini membahas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sekaligus mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021, baik itu urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan hingga permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi ke depannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Bertempat di Majelis Taklim Al-Muradiyah Pandak Daun, Kecamatan Daha Utara, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, hadiri peringatan HAUL ke-23, pendiri Ponpes Al-Muradiyah Pandak Daun, Kiai Haji Muhammad Yuseran bin Haji Syakrani. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad mengucapkan rasa syukurnya, yang telah berkesempatan hadir di tengah masyarakat Daha Utara, dalam peringatan acara HAUL kali ini. Izinkan kami atas nama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat kami khususnya di wilayah Daha yang dalam beberapa waktu yang lalu telah hampir sebagian besar telah divaksin, dan kami mohon maaf kalau ada perasaan tidak nyaman dan lain sebagainya, karena bagaimanapun pemerintah pusat mengisyaratkan kita harus divaksin 70% agar aktivitas kita tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Sekolah diminta dipersyaratkan hadir bisa 100%, kita bisa majelis, kita bisa sholat berjemaah. Dengan bervaksin itulah menjadi prasyarat dari pemerintah. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan dengan kita bervaksin ini kekebalan tubuh kita menjadi meningkat. Yang kedua, izinkan juga kami menyampaikan permohonan maaf di tengah kondisi corona yang terus melanda negeri kita, khususnya di Kalimantan Selatan. Di negara ini juga disertai dengan adanya kondisi yang dalam banyunya, bahasa kita banyu calak, dan ini terendamnya cukup lama. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini juga kami menyampaikan mudah-mudahan keluarga kami bertahan bisa bersabar, dan juga kami telah melakukan pendataan jalan-jalan yang rusak yang setelah pasca banjir ini insya Allah akan kita perbaiki segera. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, baik relawan maupun donatur yang memberikan bantuan kepada keluarga kita, masyarakat kita, membuat titian secara gotong royong dengan bersama-sama masyarakat setempat dan lain sebagainya. Yang berikutnya juga izinkan kami menyampaikan bahwa dalam kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan membangun jembatan penyeberangan dari Parigi Baru Jaya dengan dana sekitar 75 miliar sudah kita siapkan, dari anggota DPRD juga telah menyetujui, tetapi masih ada kendala teknis di lapangan berkenaan dengan ganti rugi. Ada beberapa buah rumah yang memang mempersyaratkan kepada kami pemerintah daerah untuk memberikan ganti rugi yang cukup besar, yang angkanya itu tidak mungkin pemerintah lakukan karena pemerintah memiliki tim penilai independen, dalam bahasa kita di pemerintah itu tim apresial, yang angkanya di atas batas kemampuan kita untuk membayar.
Oleh karena itu kalau memang tertunda pada tahun 2022 ini, dananya sudah kita siapkan, sudah diketok antara pemerintah dengan DPRD. Tetapi kalau memang belum terlaksana ini dikarenakan memang kondisi di lapangan yang belum final antara kesepakatan pemilik lahan yang akan kita ganti rugi. Nah, oleh karena itu mohon kemakluman bagi kita semua, dananya sudah siap, hanya saja kondisi. Mudah-mudahan mohon doa bertahan, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Jelang pelaksanaan lomba ketangkasan baris berbaris, tingkat SLTP dan SLTA sederajat yang diikuti peserta dari Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah pada tanggal 21-23 Januari 2022, SMKN 1 Kandangan selaku panitia penyelenggara, mengadakan technical meeting secara virtual, yang terpusat di Aula SMKN 1 Kandangan. Pelaksanaan LKBB ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMKN 1 Kandangan ke-36 tahun, dengan tema lomba adalah, Satukan Langkah Menuju Pelajar Berkarakter di Masa Pandemi. Kegiatan LKBB Tenaga Siswa SMK Negeri 1 Kandangan dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMK Negeri 1 Kandangan yang ke-36 karena tertunda dalam keadaan COVID. Alhamdulillah tetap semangat yang tinggi sehingga kegiatan LKBB ini bisa terlaksana nanti mulai tanggal 21 sampai 23 Januari. Untuk pesertanya Pak, siapa-siapa aja Pak? Pesertanya dari SLTA sederajat, SMA, SMK, kemudian dari SMP, Sanawiyah, kemudian pesertanya yaitu dari Kalimantan Terbuka, dari Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Tengah, dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Harapannya dengan kegiatan LKBB ini bisa meningkatkan rasa persaudaraan baik antar pelajar maupun antar sekolah dan lebih memiliki jiwa nasional bagi pelajar-pelajar khususnya yang mengikuti LKBB. Tim Liputan HSS TV melaporkan.